Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi pada acara kunjungan Komisi 3 ke perusahaan ternak ayam milik Pak Eri Setiawan SE. Ya, Pak Eri, terima kasih. Salat serta salam mari kita limpahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 4, yang saya hormati Suhibobet ini Pak Kades. Terima kasih Pak Kades sudah memberikan tempatnya. Yang saya hormati juga teman dari Dinas Peternakan dan juga dari para tokoh masyarakat dan juga pihak perusahaan, itu dihadiri langsung oleh pemilik perusahaan Pak Eri Setiawan. Baik Bapak Ibu, kita buka saja kegiatan ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi kita. Berawal daripada laporan masyarakat kepada kami Pak Komisi 3 DPRD, sudah sewajibnya, sudah selayaknya apapun yang menjadi permasalahan masyarakat kita harus tindak lanjuti. Terlebih di Komisi 3 ini ada 3 anggota DPRD. Yang pertama pimpinan ini Wakil Ketua Komisi 3 yaitu Pak Haji Denny, lalu Pak Buyur di Cidahu. Yang kedua juga di sini ada Pak Aang dari Cicuran juga, dapil sini. Kemudian ada Pak Haji Loka, sama dapilnya dapil di sini. Ini saya kira sudah sangat bagus sekali bagaimana beliau ini mendengar keluhan-keluhan masyarakat dan langsung menindaklanjuti. Yang padahal pada hari ini kami juga ada beberapa kegiatan yang sudah teragendakan Pak, ya, dengan BPJS, terutama kemarin ya masalah banyaknya masyarakat kita yang tidak tertangani oleh kesehatan. Tapi saya pikir ini juga menyangkut dengan kesehatan lebih panjang masyarakat, yaitu bau, lalat, dan yang lain-lain. Ini laporan dari masyarakat, ya. Dan kemudian Bapak semuanya, Bapak Ibu, kami ini di Komisi 3 yang pertama lebih ke arah pendapatan daerah. Sehingga nanti kami meminta juga bagaimana Bapak PBG, kemudian pembayaran IMB setiap tahunnya, kemudian juga sifatnya seperti apa yang menyangkut pada retribusi daerah. Yang kedua, karena kami juga terlepas, kami Komisi 3 bidang keuangan, tetapi karena tadi keterwakilan rakyat terutama yang dari dapil sini Pak, sudah sewajarnya mas saya sih dapil ini ada laporan Pak, di kami ini ada perusahaan ayam nih, bau nih, mengganggu nih, mas saya sih harus ngomong nanti dulu ya Pak ya, saya lapor dulu ke komisi yang bersangkutannya. Tidak mungkin seperti itu ya. Nah, saya kira dengan dasar seperti ini saya terima kasih kepada teman-teman saya sudah reaksi cepat, sudah gerak cepat, sehingga ini memperlihatkan ketiga anggota DPRD dari komisi dari dapil 2 ini sangat respon terhadap permasalahan dan keluhan masyarakat. Terima kasih. Semoga nanti dipilih kembali ya. Bercanda ini. Oke, Bapak-bapak, nanti sesinya adalah yang pertama, izinkan kami nanti mendengarkan dulu dari masyarakat, ya, seperti apa yang dari masyarakat. Yang kemudian nanti kami juga dari kepala desa, yang mana kepala desa ini adalah merupakan pimpinan tertinggi di sini. Bagaimana dengan hadirnya perusahaan Bapak ini di sini? Manfaat mudaratnya itu seperti apa? Yang kemudian yang ketiga, nanti kami meminta petunjuk teknis dari Dinas Peternakan seperti apa, apakah ini membahayakan atau tidak untuk kesehatan masyarakat. Kalau misalnya memang menurut kajian teknis tidak, kalau kemudian ada yang terdampak seperti apa? Bagaimana tanggung jawab sosial, responsibility Bapak terhadap masyarakat juga selama ini dan kedepannya mau seperti apa? Kalau misalnya memang Bapak masih berniat dan akan terus mengembangkan perusahaan ini di sini, kecuali kalau tidak selesai ya tempat ini. Nah, kalau masih mau mengembangkan Pak, ini sudah jelas ini ada permasalahan.
dari masyarakat. Kalau tidak ada permasalahan, tidak mungkin ada reunian ini, ada pertemuan seperti ini, ya. Saya kira demikian dari saya sebagai prolog saja. Saya berikan dulu kepada teman-teman dari pimpinan dan anggota Komisi 4 untuk menstimulus nanti kemudian tadi secara tertib acara, ya, karena itu juga kita di ruangan yang satu hormat, di ruangan kepala desa. Saya kira minta tertib semuanya, kita hargai, ya. Kades seperti naon-naon dari sopi bere yang nanti karena Pak Yari itu kan dari bangunan kumpul, tapi pas berbahaya bagian inilah resiko jeneng, resiko dari kepala desa ya seperti ini, ya. Saya kira demikian Pak, ya, sehingga saya berikan dulu sekarang waktu dan berapa kepada pimpinan dan nanti anggota komisi kita, ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Sukabumi, yang saya hormati Pak Kepala Desa beserta perangkat desa yang hadir, yang saya hormati juga kami didampingi oleh dari Dinas Peternakan. Terima kasih Pak. Hari ini memang Komisi 3 melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan berdasarkan surat yang masuk, yaitu surat keluhan yang terjadi di Desa Pondokaso Tengah, di mana ada peternak ayam petelur, ya, atas nama Pam Pemli, ya. Atas nama pribadi. Oh, pribadi Eri, ya, Bapak Eri. Nah, ini, jadi kita menyikapi soal dampak dari berdirinya proyek ayam petelur tersebut. Kami berkewenangan untuk mengawasi dari segi perizinan, apalagi yang paling utama adalah dampak lingkungan. Memang ada plus minus ketika ada sebuah investasi masuk di desa itu, ada kalanya kita mendapatkan nilai positif dan masyarakat mendapatkan nilai negatif, sehingga ada aduan masuk ke lembaga DPRD untuk bisa melihat, ya, mempertimbangkan ke depan bagaimana dampak ini bisa ditoleransi atau tidak. Karena sebuah investasi tidak berarti apa-apa, Pak, sebesar apapun. Kalau aturan bilang, kalau masyarakat kami di sini mendapat dampak yang sangat merugikan. Apalagi saya lihat ini memang perlu kajian yang menyeluruh, ya, dari berbagai lintas dinas terutama pimpinan, karena saya lihat lokasi tersebut berada di dekat juga pabrik air dalam kemasan dan lingkungan warga sekitar. Makanya saya ingin komunikasi ini dari berbagai arah. Kami tidak serta-merta juga menerima informasi sebelah saja, karena sebuah usaha itu harus asasnya ada keadilan juga, sehingga Bapak tidak serta-merta hanya ya, karena yang namanya usaha itu mencari untung semata. Jadi harus dilihat dulu dampaknya. Adakah dampak positif dari masyarakat di sekitar? Sehingga nanti perlu beberapa sumber yang perlu kita dengar, terutama dari Dinas Peternakan juga, itu terkait teknis, terus dari kepala desa, dari warga, dan dari Bapak sendiri. Selama 3 tahun berarti, 3 tahun baru mau, ya, baru mau. Itu semua proses perizinan itu telah ditempuh atau tidak? Nah, seperti itu. Jadi nanti Bapak akan memberikan waktu, ruang untuk bisa menjelaskan, sehingga akar masalahnya ini harus bisa terjawab, harus bisa kita benahi.
Jadi kita juga jangan merasa karena sudah menempuh izin tetapi tidak mengindahkan, tidak memperhatikan dampak lingkungan. Nah, ini kan warga masyarakat ini berada jauh sebelum Bapak mendirikan perusahaan ini ya. Jadi ini tugas kami dalam pengawasan seperti itu. Berlanjut ke surat-surat dokumen yang kita terima, ini mungkin nanti Pak Islan bisa dicek dari PBD. Kalau tadi kan 11.000 ekor ya, 10.000. Pak Kabin, dok, ini tadi kalau 10.000 ini AMDAL perlu ditempuh Mikro dan masuk SPPA. masuk SPPA. Nanti boleh juga dinas memeriksa dan menginformasikan ke kami apakah itu sudah ditempuh. Dan yang paling penting, yang paling utama bagi saya, sebesar apapun ini, saya sangat bangga dengan perusahaan. Tetapi kami akan lebih bangga kalau masyarakat kami bisa mengucapkan alhamdulillah, bukan keluhan. Begitu Pak. Terus investasi yang masuk ke Cidahu ini kan kita ini kawasan industri. Jangan sampai investasi masuk Bapak 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu merusak investasi yang lain. Kayaknya berkaitan dong. Yang saya lihat kan tadi masalah pengelolaan limbahnya, apakah sudah masuk standarisasi? Ya, itu juga kan harus menyeluruh Pak. Bapak bukan tidak diizinkan. Justru saya senang Cidahu bisa maju. Cuma itu tadi, investasi sebesar apapun kalau tidak melalui aturan-aturan yang ada, di mata kami dan di mata orang itu nol. Karena aspeknya bisa dilihat dari berbagai hal. Jadi jangan sampai begini, Bapak merasa terganggu juga jangan. Itu juga tugas kami sebagai unsur pemerintah daerah harus melindungi keberlangsungan usaha. Tetapi kami pun akan melindungi warga kami kalau merasa terganggu. Nah, disitulah perusahaan itu harus juga bisa memberikan hal-hal yang positif, terutama dari CSR-nya, kalau udah jalan ya kan. Terus pengelolaan limbahnya, jangan merasa kata Bapak, oh ini sudah dipindah-pindah, bau nggak tetap tahu. Bagaimana caranya untuk meredam itu, gitu ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan ya kami sebagai unsur pemerintah daerah juga ada pertimbangan. Kami juga dalam beberapa kunjungan kerja pernah Pak memberikan sanksi kepada perusahaan untuk ditutup dulu sementara. Saya kasih contoh waktu di pabrik apa itu Haji yang di Bambayang, Nyangkoe, itu ditutup sampai 4-5 bulan sampai dia bisa memperlihatkan pengelolaan limbah yang baik. Nah itu, jadi usaha Bapak juga saya doakan maju sehingga bisa mensejahterakan masyarakat Desa Kota Paso Tengah, umumnya di Cidahu ini. Coba Bapak Ibu juga harus bisa mendengar kami, arahan-arahan apalagi dari dinas. Nah memang kami seharusnya juga mengundang dinas lingkungan hidup. Ini dari dinas lingkungan hidup juga harus hadir sebetulnya. Mungkin nanti bisa menyusul, mengecek karena tingkat bau dan tidaknya, tingkat kotor dan tidaknya tidak hanya di mata Bapak saja, kan gitu ya, di mata aturan nih. Karena dampak juga harus dilihat, didengar dari masyarakat seperti itu Pak. Nah kemungkinan sambil saya juga memeriksa kelengkapan
dokumen-dokumen yang lain. Mungkin nanti Bapak akan mendengarkan dari anggota Komisi 3 yang lain. Ada sebuah harapan, tentunya harapan perbaikan Pak. Mampu tidaknya tergantung Bapak. Kalau kata Bapak saya tidak mampu, masyarakat saya rugi, ditutup Pak. Tapi kalau Bapak saya mampu memperbaiki ini semua, buktikan, silakan berjalan. Karena usaha tidak ada yang melarang Pak. Kita belet Pak. Bapak juga bisa mengadu ke DPRD kalau diganggu. Seperti itu. Karena Bapak juga masyarakat kami sama. Cuma di sini yaitu asas keadilan dulu kita lihat, berdampak tidak, ya. Nah, mungkin saya persilakan kepada anggota yang lain melalui Pak Ketua nanti sambil saya memeriksa ini nanti bisa berlanjut ke kepala desa nanti. Silakan aja mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di desa Pondok Kaso Tengah. Salam silaturahmi Pak Kades. Salawat beserta salam kita panjatkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan menyertai kita semua. Yang terhormat Ketua Komisi beserta pimpinan dan juga rekan-rekan lainnya. Yang terhormat juga dari tim Dinas Peternakan hari ini, khususnya dari tuan rumah Pak Kades, seluruh rekan-rekan yang hadir dari rekan media dari unsur LSM, salam terhormat dan khusus buat Mas Edi ya. Perkenalkan saya Muhammad Lokar Sajaya, saya anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Golkar. Saya tinggal di Desa Benda. Jadi hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa hari ini kami dalam rangka bekerja tapi di luar gedung. Hari ini kami melaksanakan fungsi ketiga yaitu pengawasan dan yang berhubungan dengan dinas peternakan yaitu mitra kami. Saya juga di Desa Benda diberi dengan Bu peternakan. Ya, jadi tahu betul lah proyek saya itu seperti gimana. Mas, sebelum dilanjut saya ingin bertanya saja. Adakah rencana jangka panjang tentang perusahaan yang Mas miliki hari ini? Belum. Mohon nanti dipastikan dia punya perencanaan atau tidak. Pastikan dulu saja itu. Untuk yang mana? Kandang yang berjalan sekarang ini, yang tadi saya lihat. Belum. Pastikan. Bukan tujuan anak, makanya aku mau begini. Ya, karena Mas harus punya rencana kerjanya di sana. Kalau rencana kerja ada Pak. Yang dipastikan tadi. Ya, itu yang pertama sebuah tujuan. Bahwa yakin saya mau memasukkan perusahaan Mas ini menjadi sebuah aset atau hanya karena bau hukum. Aset itu berbeda, jangan semua aset berbeda-beda di rumah ini. Jangan tertukar itu. Saya belum berani menyebutkan aset Mas hari ini. Dan karena simpel sekali lagi gitu. Kalau hanya melihat dengan datangnya saja, fasilitasnya saja Mas tidak menyiapkan. Fasilitasnya bahasa yang kurang. Jadi ada kelurahan aja mau bertahan dahulu tempat cuci nyamuk gitu. Ini di luar perizinan. Perizinan yang sudah ditempuh, oke. Kamu aja lamun balik dari kalau kurang mengizinkan, ini baru 30 orang. Ini kurang dari 50 orang mengizinkan untuk bau udah kuat ya mah. Terus saya tadi makan lah, jangan mudah masa depannya bau model dia. Tapi ada sisanya yang lain. Ada satu saja yang mengirimkan WA ke kami harus menyampaikan itu gitu. Saya dari Komisi 3 juga dari memang berhubungan harus mengawal tentang aset dan investasi Mas. Betul nggak Pak Denny gitu. Tapi dipastikan saya sedang mengawal siapa gitu. Saya sedang mengawal perusahaan yang ingin tujuannya seperti gimana gitu. Ya, karena ini satu hal
Kalau tadi Pak Denny menyampaikan tentang izin maka nanti bukan ditempuh ulang, tapi diperbaharui. Jangan sampai nanti ada dinas perizinan, kami sudah datang ke sini ternyata perizinan akhir barulah. Maka silakan sekarang dengan sistem digitalnya, silakan update. Dan ini nanti kalau dikoordinasikan Pak Ucap untuk ke dinas perizinan, jangan sampai salah itu orang datang tadi ngomong ke izin dinas perizinan tidak menindaklanjuti hasil pertemuan hari ini. Pada ini tadi membahas perizinan, maka silakan segera diperbaharui tentang tata kelola limbah. Di sini ada bahwa perusahaan tidak mengganggu ketertiban gitu. Benar sih limbah dengan tetap tertib, tapi tetap wajib menjadi tertib gitu. Buat saya gitu. Mungkin perusahaan sudah memberikan sebuah kompensasi, pertanyaan kompensasi naon gitu. Kenaon itu teh, mayang tidik sabarang coba, hari disebut ini. Kompensasi buat warga Pak, Iya. yang kami dari awal, Iya. kami berapa harga? Hmm. Itu 1 bulan 2 ton pupuk Pak. Oke. Tapi kenyataan di lapangan, kami sudah siapkan pupuknya ya untuk ambil sendiri apa segalanya, maksudnya nggak ada yang ambil. Makanya kami bikin saung di sebelah itu untuk menampung limbah. Di sana saungnya tertutup Pak, jadi nggak bakalan bau keluar dan itu terpangkal. Mau tidak jalan balik lagi ke sana, kita pastikan itu bahwa oke, balik dari sini kita balik lagi ke sana. Jadi Oke, cukup. saung itu Siap. bikin. Siap. Ini harus tertuang dengan baik karena saya bukan mau membahas apanya, tapi tentang pengelolaannya, apakah dan pelaksanaannya. Ini tentang teknis harus tertuang gitu. Ya. Karena sekali lagi, kalau Mas tidak selesai tentang perizinan belum akan maju. Ini tentang banyak hal. Saya harus tanya dulu keseriusan. Ulang ke bulan dewan, urusan kandang di lembur capek. Lalu cara pakai perizinannya nggak bisa pakai, saya itu jadi masalah. Tapi kalau saya hanya melihat, dia hanya menyerap 8 orang di lembur. 11 Pak. Oke, nama dia yang 11. Dengan segala mungkin nanti dari DLH boleh, biar kita tahu ada sebuah dampak. Mungkin tadi Cina lembur di BRE, tai ayam itu dampak positif, walaupun akhirnya membunuh. Dampak positifnya lagi berarti ada 11 orang yang ikut bekerja di sana. Mungkin nanti dinas terkait akan melihat juga apa dampak negatifnya, atau mungkin malah dampak masa depan. Saya berbicara tentang dampak saja, kan tugas saya itu, saya harus membantu Mas. Kalau memang punya tujuan, bahwa perusahaan ingin maju ke depan, banyak hal yang harus dirapikan Mas. Tidak bisa maju gitu-gitu, itu bisa sih. Karena pada nyatanya, tugas kami itu fungsi untuk meningkatkan PAD. Namun tadi nanya Pak Lurah, saya ayo Pak Haji, dari tadi nama aku, jauh benar bau kali tekan lagi. Ayah sih tinggal ini, tapi di bangsa untuk jadi kurang bensin dahar mah ibu proyeknya untuk itu pagi tinggal ini. Terima kasih sudah memberikan bantuan. Tapi tentunya saya bisa bilang tadi ini ada satu dampak lagi. Karena kalau tentang berhubungan dampak, apalagi pencemaran lingkungan, jika izin ketua lagi daripada dia memilih masyarakat, kalau ada investor mungkin berumahnya, kalau ada itu ketua izin ketua gitu. Nanti ketua yang membuat keputusan. Saya harus menjaga aset dan investor yang ada. Saya ingin membantunya, tapi juga ayo kita sama-sama gitu. Saya dipilih oleh masyarakat. Saya harus menjalankan tugas itu gitu. Dan saya lagi tadi yang di sini tidak muncul, boleh dia memang berkeinginan untuk melanjutkan kandang tersebut. Silakan buatkan perencanaan. Boleh 1 tahun ke depan saja. Sebagai bahan dinas nanti membuat sebuah kajian. Apakah ada perencanaan buat ke depan? Sekarang ayam yang akan ditanamkan, kurang. Kalau untuk penanaman ayam tidak ada rencana Pak, belum ada rencana. Iya. Tapi kalau untuk penanaman limbah, jauh-jauh hari kami juga sudah diskusi ke Pak. Untuk saat ini kan saya bikin saung Pak untuk penampungan limbah yang dari bawah kandang ke kolong itu ke saung. Khususnya biar mengeringkan Pak. Kita taruh ini buat CSR warga. Yang kedua, Oke, gini.
Ini bukan lagi teori atau retorika ya. Nanti yang memang silakan buat di programnya. Ya, programnya akan Biar kami dari betul. Biar nanti terasa saya bener gitu. Ayah perlu diceritakan. Saya bukan tidak mau mendengar sorry. Ya. Tapi silakan buatkan perencanaan pelayanan domain di dewan gitu. Dengan kami dengan aturan. Jadi kalau sekali lagi izin nanti follow-up-nya dari dinas peternakan, dari dinas terkaitnya yang menjadi sebuah bahan karena aslinya masih terima kasih pulang dari sini kami tidak mencari apa-apa gitu, kami tidak mencari komotai ayam, menurut ayam, kami tidak mencari itu dekat tetangga. Ini tugas fungsi kami harus melakukan sesuatu ya, izin apalagi nanti mungkin dari Pak kami ngomongin sumur mau sekali apa itu tentang banyak hal khususnya tentang kami dari pendapatan pajak air tanah air yang sumur nalawa yang izinnya sebagai jiwa gitu. Kami tidak mau menghambat tapi harus diproses sebelum izinannya ya, apalagi nanti sudah diperiksa tapi tidak langsung berbola ada tuh lisensi apalagi sudah sumber ada tas standarisasinya di sana gitu. Dan yang saya bilang tadi masih lebih tahu persyaratannya apa saja sebetulnya. Kalau misalkan belum tahu maka silakan berkoordinasi dengan dinas terkait. Kalau digarisbawahi kalau memang persyaratan yang perlu terselesaikan pulau wakar ngagas ngageluyung isikan ngagas begitu pemerintah dan sekaligus bisa ribu deh ya mungkin itu saja dari saya sekali lagi mohon maaf ini tidak dalam rangka apapun ini dalam rangka perbaikan saya juga insya Allah ini bukan tentang idealisme yang berlebihan insya Allah tidak ini dalam rangka tugas saya melaksanakan apa yang menjadi fungsi saya di lapangan tentunya dan apalagi yang berhubungan dengan dampak kalau pandemi tadi tiba itu cukup mewakili mungkin itu fungsi kami ada di sini mungkin itu saja mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan itu salah untuk manajemen kalau misalkan ada manajemen yang lain ya kalau memang ada manajemen yang lain kalau misalkan buat mas maka silakan ditempuh segala tahapan segala dari persyaratan administrasinya silakan diaktifasi dulu tapi kalau hanya surat ini kalau mencenang persyaratan boleh diambil lagi di sana kalau persyaratannya harus diulang lagi ini harus tertuang dengan jelas khususnya dengan persyaratan dengan masyarakat kompensasi namun ya maka ada sedikit gitu lembur saya akan jarang membahas ini lagi tapi ini rasanya ada sebuah perbaikan tentang sebuah hubungan antara investasi yang ada dengan pemerintahan dan masyarakat setempat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 3 beserta rekan anggota yang saya banggakan, Dinas Peternakan yang saya hormati serta tuan rumah Pak Kades, para warga tokoh masyarakat, salam silaturahim juga pada Pak Eri. Jadi kalau tahu masalah apa panggil Pak Eri-nya. Jadi kedua yang masalah adalah apa panggil. Mudah-mudahan ke depan lain yang masalah apa panggil tapi silaturahim. Terkait hari ini kami beserta Dinas Peternakan meninjau sidang bahasanya memang ada surat masuk ke kita. Apa saya tadi kecek saya bisa sedikit menyimpulkan bahwa banyak hal yang memang perlu dikomunikasikan ya, inti nama itu komunikasi antara warga. Kalau secara perizinan 90% sudah ditentukan tapi secara komunikasi silaturahim itu yang paling utama supaya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebetulnya. Saya ngobrol sama Pak Kades juga izin sudah dan yang lainnya sudah. Tapi kami lebih mindsetnya kita rubah dulu karena kemitraan kami dengan Dinas Peternakan yang akan dibahas itu terkait apanya. Tapi secara kewilayahan, secara binaan perlu diketahui juga bahwa ketika yang masalah baik dengan lingkungan dan yang lain, tapi ini menjadi binaan Pak
teknisnya. Jadi intinya bahwa wilayah Dapil 2 apapun permasalahannya itu adalah binaan kami. Kata arek bau, arek naon tetap, tapi nanti kita berkoordinasi dengan lintas komisi terkait ayat di pabrik ataupun apa selalu masuk ke kami. Tapi intinya kita koordinasi dengan visi offset lah dengan komisi-komisi yang lain. Cuma satu nitip dari saya, kebutuhan airnya ini kan luar biasa Pak. Kalau yang saya tahu 1 ekor itu berapa 0, liter kebutuhannya, itu kan otomatis ada pajak air tanahnya. Nah itu sebetulnya intinya daripada komisi kami Pak. Karena kalau dari PDRD mungkin nanti kita review lagi, pantau lagi terkait restribusi restribusi peternakannya. Yang jelas hari ini saya juga belum mendengar ini keluhan dari masyarakat seperti apa sehingga terjadi seperti ini. Kalau dari surat hanya secara istilah, tapi secara nyatanya masyarakat keluhannya apa sih? Hai Pak Heri, orang dia asli apa lagi? Asli orang sini? Oh, secara KTP sekarang sudah orang sini belum? Lagi ini orang dia Pak Heri kan? Jadi berusuhan antara Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat beda karakter lah. Walaupun perjalanannya sudah hampir 2-3 tahun ke depan. Nah ini kan yang perlu dikomunikasikan lagi. Kalau untuk hal yang lainnya ingin input dari masyarakat, nanti seperti apa tanggapannya itu mungkin Pak Heri ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Misalnya Pak Heri dari itu kenal Pak Heri kan. Terus saya tahu juga yang hadir di sini sebagian mewakili warga desa Pondok Kasarana atau enggak, tapi secara polusi kan tidak sebatas desa Pondok Kasau Tengah gitu. Mungkin itu pimpinan kita buka aja ya sesi yang